Nah, baik, saya lanjut ya. Nah, kan sudah kita gambar dan sudah kita beri penomoran menggunakan multi line text. Nah, lalu setelahnya gambar pegas, baik penandaan bahwa kartu tersebut menggunakan pegas. Ya, baik. Nah, seperti ini kita. Nah, kita sudah menggunakan leader node ya, seperti tadi. Klik, lalu klik pendam, tarik tempat yang ingin kita tentukan. Nah, lalu klik sekali lagi, klik kanan. Nah, berarti tadi keterangannya kartu. Apa tadi saya lupa. Kartu not 3/2. 3/2. Oke, nah seperti ini. Oke, masuk ke slide kembali. Ya. Nah, dalam penggunaan kartu-kartu tersebut, banyak beberapa kartu yang akan kita gunakan, tergantung pada kebutuhan yang kita perlukan nanti. Seperti kartu pocket ini, yaitu menggunakan kartu bola. Ataupun sebagai penutup di saluran-saluran konektornya menggunakan bola gitu. Ataupun ball seat valve, itu kartu piringan di seat valve. Nah, itu setiap saluran-saluran tersebut menggunakan piringan-piringan penutup itu. Nah, ada juga kartu geser seperti longitudinal slide menggunakan sistem geser gitu. Ada juga yang menggunakan flat slide ataupun geseran menggunakan flat. Nah, gitu. Nah, baik, lanjut ke aktuator. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir ataupun output dari sistem pneumatik. Nah, aktuator ini itulah yang saya bilang sebelumnya yang kita perlukan sebenarnya. Dari proses kita pelajari sebelumnya, maka hasil yang kita inginkan yaitu berupa aktuator penggerak itu pneumatiknya. Nah, seperti pada contoh dasarnya aja pada kehidupan sehari-hari seperti dosmir gitu kan. Dosmir mobil ada hidroliknya, tapi itu menggunakan hidrolik. Cuman outputnya sama juga dengan aktuator. Cuman perbedaan dengan hidrolik tersebut, gerak translasinya lebih lambat hidrolik ketimbang dengan pneumatik. Pneumatik memiliki tekanan udara yang tinggi, maka aktuator translasinya begitu cepat menggerak gitu secara linear. Dan macam-macam aktuatornya ada yang model single acting cylinder ataupun silinder yang bekerja satu, dan double acting silinder ataupun silindernya bergeraknya ada dua gitu. Biasa yang silinder double ini menggunakan model putar ya, gerak putar. Ya, itu yang ada yang model rotary motion actuator. Nah, dia menggunakan sistem pneumatik juga, tapi dalam bentuk hasil akhirnya berupa bentuk motor ataupun gerak berotasi gitu. Nah, ini contoh unitnya yang menggunakan gerak linier ataupun gerak translasi. Nah, hasil akhir aktuator itu kita harus menghitung berapa gayanya, yaitu menggunakan force dengan persamaan P kali I R pangkat 2. Nah, yaitu pressure, yaitu gaya tekan dari si udara tersebut. Habis itu P itu karena dia rata-rata pneumatik menggunakan lingkaran, bentuk lingkaran, maka harus menggunakan persamaan luas lingkaran 3,14 kali R pangkat 2. R itu radius. Nah, radius dari radius dari penampang aktuator tersebut. Nah, baik. Untuk contoh unitnya dapat kalian lihat. Yang contoh unit ini berupa gambar 3 dimensi tapi dalam bentuk lembar kerja. Nah, lembar kerja ini biasa jika kalian ingin memproduksi pneumatiknya saja, maka harus menggambarkan gambar 3 dimensi berupa
gambar kerja gitu untuk memproduksinya. Cuman di sini kita belajar menggambarkan diagram ataupun membangun suatu kinematik di sebuah pabrik gitu. Dan gambar diagramnya ini dapat kalian lihat berupa bentuk piston, aktuator piston dengan pegas pembalik gitu. Jika ada udara hisap maka si aktuator akan bergerak dan akan kembali apabila si udara tersebut hilang gitu. Nah, baiknya akan saya lanjut ke gambar aktuatornya. Nah, jangan lupa seperti tadi new layer, warna, basic, seperti tadi rectangle, sorry saya lupa pilih. Nah baik, bentuk aktuatornya berupa piston. Nah, ya tekannya berada di sini, saya buat. Lalu porosnya. Nah baik, lalu lanjut ke pegas pembalik. Oke, sip. Nah, ini berupa gambar pegas pembalik. Nah, lalu kita gambarkan inletnya. Nah, ini inlet yaitu berupa udara yang masuk dari kompresor menuju outputnya berupa poros translasi. Nah, itu. Ini contohnya bisa kita ingin lihat aplikasinya di dosmir mobil gitu kan, ada hidrolik untuk mengangkat mobil. Nah, seperti itulah bentuk porosnya. Memang biasa pneumatik lebih ke mekanisme pabrik yang besar-besar gitu, karena memerlukan kinerja yang cepat. Karena menggunakan udara, kinerja otomatis translasi naik turun begitu cepat gitu. Nah, jangan lupa membuat keterangannya seperti bawah ini. Ini di copy aja agar cepat. Dua kali. Oke. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa beri pelabelannya ataupun penamaannya. Aktuator. Nah, baik. Nah, setelah kita gambarkan ini semua, setiap komponen tersebut ada penghubungnya menggunakan konektor ataupun konduktor tersebut. Nah, ini kita mesti menggambarkan komponen, tidak akan menghubungkan dulu gitu. Oke, masuk ke selanjutnya.
Motor pneumatik. Nah, ini sebenarnya motor pneumatik ini pilihan dari kita sendiri, perlu atau enggak motor tersebut. Sebab motor tersebut apabila kita memerlukan gerak translasi, lalu kita ubah ke gerak rotasi, nah, maka perlu motor pneumatik. Nah, fungsi dari motor pneumatik itu banyak juga, misal untuk motor torak, motor baling-baling, ataupun untuk menggerakkan roda gigi, ataupun motor aliran, itu menggunakan tekanan juga berupa udara. Nah, cara kerja motor pneumatik ini yaitu gerak translasi dari piston yang saya gambarkan tadi dikonversikan menjadi gerak putar, yaitu berupa gerak putar berotasi menggunakan roda gigi, menggunakan baling-baling, ataupun aliran yang lainnya, ataupun gerak lainnya gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh gerak rotasi yang diperlukan dari si user tersebut gitu. Setelah kita buat pneumatik, oh kita perlu gerak putar. Nah, dari gerak putarlah kita konversikan ke misal roda gigi ataupun piston rotasi ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya nggak gambarkan juga. Nah, masuk kita ke sistem kontrol. Sistem kontrol ini berfungsi untuk memberi perintah si katup tersebut. Kapan waktu dia terbuka, kapan dia waktu tertutup, dan kapan harus dia berhenti dalam waktu yang lama gitu. Itu delay waktu yang akan kita tentukan, makanya diperlukan sistem kontrol. Nah, pada industri itu 2.0, 3.0. Oh enggak, masih 2.0, di mana setiap kantor tersebut ada si pekerja tersendiri yang sudah diatur oleh si operatornya ataupun pimpinannya, bahwa setiap tuas ataupun valve tersebut harus ditutup dalam berapa menit gitu, dan terbuka dalam berapa menit seperti itu. Nah, maka untuk masuk ke industri 3.0, sistem kontrol tersebut sudah otomatis menggunakan prosesor gitu. Cuman ada beberapa bagian juga yang harus menggunakan sistem manual gitu. Tidak boleh menggunakan sistem kontrol. Nah, baik. Untuk masuk ke sistem kontrol, dapat kalian lihat di simbol-simbol tersebut, di mana kalau yang model tekan ataupun model manual ada pada simbol tersebut. Ataupun yang bentuk knob ada pada gambar tersebut. Ataupun menggunakan tuas, menggunakan pedal kaki, menggunakan udara, ataupun kayak saya bilang tadi menggunakan kompresor. Nah, itu ada yang menggunakan magnet, ada yang menggunakan tombol ataupun sentuhan, ada yang model pegas, ada yang model roll ataupun biasa menggunakan roda, ada yang menggunakan magnet juga gitu. Nah, setiap keperluan memiliki simbol yang berbeda-beda untuk kita rancang gitu. Nah, ini dapat kalian baca sendiri bahwa pengaturan dari sistem kontrol itu menggunakan sinyal dari si prosesor tersebut untuk mengatur buka tutupnya ataupun mengatur kecepatannya ataupun mengatur suatu aliran fluida gitu. Nah, ini lambang-lambang setiap valve-valve yang dikontrol gitu, penggunaan kontrol. Nah, setiap penggunaan kontrol tersebut kan ada beberapa poin-poinnya ataupun ada beberapa pin-pin yang diperlukan. Misal kayak mana bisa kayak contoh. Nah, yang ini aja misal. Yang model kartu 2 tekan AND. Nah, di sini kan ada inletnya, ada outletnya, dan ada A, X, dan Y. Nah, fungsi A ini sebagai si penghubung ke operatornya, ataupun kalau kita menggunakan PLC yaitu pengkabelannya antara prosesor PLC ke si valve tersebut. Nah, ini fungsi A-nya. X dan Y apa? X-nya itu yaitu bagian penutup dari inlet, Y itu bagian penutup dari outlet. Nah, gitu. Nah, setiap pengaturan tersebut ada elektrikalnya seperti ini. Elektrikal penutup dan elektrikal pembuka, itu X1, X2. Sebenarnya ini bukan X1, X2, X dan Y. Tapi sama aja, dapat kita simpulkan, terserah kita gitu. Sebagai penanda mungkin kalian, oh enak mikirnya X, buat X, oh mikir enak Y, ya udah Y gitu kan. Terserah dari kita. Cuma yang penting dalam pembuatan tabel logika ini harus sesuai gitu. Nah, baik. Coba kalian perhatikan pada tabel logika. Di sini kan ada X1, X2, dan A. Seperti saya bilang tadi, X itu berupa penutup di X dan X2 itu berupa penutup di Y gitu.
dan A ini sebagai kontrol si prosesor tersebut. Nah, apabila si A ataupun prosesor tersebut 0, maka yang lain 0, tidak ada fungsi lain. Dan apabila si prosesornya A ini memberi perintah 1, dia terserah memberi perintah 1 di penutup inlet atau di penutupnya outlet. Nah, misalnya di sini penutupnya si outlet di 1, jadi di inletnya tertutup itu 0. Misalnya terbukanya di outlet dan ditutup di inlet itu. Dan bisa saja si operator ini ataupun A memberi perintah si pembukaannya ada pada inlet dan penutup pada outlet. Nah, 0. Dan bisa saja dibuka dua-dua seperti itu. Nah, dalam diagram ini wajib juga digambarkan diagramnya menggunakan AutoCAD sebagai bentuk ataupun blueprint kita pada si operator tersebut. Ataupun jika ingin merancang suatu pabrik tekstil, pabrik makanan, ataupun pabrik otomotif, wajib memang menggunakan diagram pneumatik sebagai bentuk alat bantu kerja kita dalam proses produksi. Nah, jika saya ingin menggambarkan si katup 2 tekan AND, sama seperti tadi kita harus menggunakan rectangle. Sorry, lupa ya. Nah, ingat layernya. Kita jangan melupakan layernya, sebab layer itu sebagai penanda komponen-komponen yang akan kita gambarkan. New layer. File control ya. Control. Ini warna. Ini ya. Oke. Pilih file control. Kita gambarkan dengan menggunakan rectangle. Gambarkan inlet dan outletnya dulu. Menggunakan menu line. Hapus bagian tengahnya. Menggunakan menu tree. Nah, dan gambarkan si valve-nya ataupun si kontrol penutupnya. Oke. Dan si PLC-nya ataupun sambungan ke A-nya. Nah, di sinilah baru kita gambar garis putus-putus. Sorry, mungkin saya lupa tambahkan tadi ya. Sebenarnya ada satu sambungan sistem kelistrikan, konduktor. Nah, konduktornya sistem kelistrikan. Saya tambahkan ya. Ya, perbedaannya saluran perpipaan udara ataupun saluran perpipaan kelistrikan berbedanya dengan menandakan garis putus-putus. Nah, saya hapus dulu. Nah, pilih garis putus-putus pada center line. Nah, klik center line. Udah pilih konduktor. Nah, tarik aja garisnya. Nah, center line harus menggunakan warna kuning juga konduktor. Nah, seperti ini. Ada garis putus-putus menandakan bahwa dia saluran kelistrikan. Nah, bentar ya.
Nah, di sini kan di A-nya ini sebagai sambungan kelistrikannya ke prosesor ataupun ke sistem kontrol, maka tekan di center line. Nah, jika udah tarik aja dari sini ke atas. Nah, garis putus-putusnya nggak keluar nih. Nah, sebenarnya di sini garis putus-putus gitu. Baru kita berikan ke penomorannya. A, inletnya in, out. Ini yang penomorannya ini tinggal kontrol kontrol C, kontrol V aja. Lalu letakkan di tempat yang kita ingin tentukan. Misalnya X dan ini Y. Oke, sip. Nah, Maaf mau nanya, ya silakan. misal laptopnya nggak kuat Pak, AutoCAD 2016, Nah, maksudnya 2008 kayak gitu bisa Pak? boleh sebenarnya, asal yang penting tool-toolnya itu dipahami. Sebab kan penempatan 2016 dan 2008 toolnya aja yang berbeda. Seperti itu. Yang lain sama semua. Nah, seperti saya line di sini. Kemarin itu yang malam Rabu saya ngajar menggunakan 2008 juga ya. Nah, itu bisa saja line-nya di pojok kiri bawah, pojok kiri kanan. Nah, coba tempatnya nggak teratur gitu. Yang penting nama toolnya harus dipahami. Seperti itu. Gimana kira-kira? Ya baik Pak, nanti mungkin kalau ntar mau dicoba dulu Pak yang 2016. Nah, Kalau misal nggak bisa nanti 2008 Pak. ya boleh. Boleh gunakan juga 2000, boleh menggunakan 2008. Cuman itulah pahami itu peletakan toolnya seperti line, polyline, circle, arch, di mana gitu. Ya baik Pak. Oke, baik. Nah, baik, saya lanjut. Nah, ketika kita sudah menggambarkan katup-katup ini ataupun penomorannya, maka jangan lupa gambarkan tabel logikanya sebagai sebagai proses perancangan kita gitu. Jadi nanti si operator ataupun pemegang blueprint kita memahami bahwa konsep tersebut bekerja sedemikian rupa, gitu. Kerja sesuai yang kita perintahkan gitu. Nah, baik. Nah, sudah sampai di sini pertemuan kita. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mana ada yang ingin ditanyakan? Gimana ada yang ingin ditanyakan?
Pak, nah, numpang tanya Pak. Ya, ini di record nggak Pak? Di record nih. Nah, Oh, di record ya. ya nanti Soalnya saya saya upload. lagi di rumah saudara Pak. Oh, baik, baik. Iya Pak. Ini nggak bawa laptop. Oke. Nggak, untuk pertemuan kali ini memang nggak masalah. Pertemuan depan nanti kita akan coba menggunakan diagramnya. Jadi dari gambar kompresor menuju ke tangki, menuju ke valve, menuju ke ekwator, nah, itu baru kita menggunakan AutoCAD. Tuh. Nah, bagi usahakan Baik, untuk Pak. pertemuan ke depan ya, sudah ada AutoCAD-nya. Berarti pengaplikasiannya ya Pak? Ya, pengaplikasiannya. Nah, pengaplikasian dalam kita bisa merancang pabrik kan, kita perlu gambar blueprint-nya untuk diagram pneumatiknya gitu. Maka disitulah kita akan belajar ke pertemuan depan gitu. Nah, begitulah kira-kiranya. Nah, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya, kita sudahkan dulu ya. Ini akan saya upload. Dan kalian jangan lupa absen ya. Absennya sudah dibuka Ya belum Pak? Pak. Udah saya buka. Coba diakses. Oh Udah. iya Pak. Nah, baik. Ini akan saya upload di BOC dan nanti link YouTube-nya ya, saya upload juga. Sebab di BOC tidak bisa upload video, jadi saya buat di link YouTube-nya aja cuman gitu. Nah, baiklah, cuman Ya ini Pak, baik, terima kasih Pak. baik, cuman ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.